Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Induksi elektromagnetik, generator, dinamo AC/DC, dan transformator, IPA kelas 9. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang generator, dinamo AC/DC, dan transformator. Alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik: A. Generator, B. Dinamo AC/DC, C. Transformator. A. Generator. Ada dua jenis, 1. Generator AC atau alternator, 2. Generator DC. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Energi gerak generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misalnya energi air, energi angin, dan sebagainya. 1. Generator AC atau alternator. Secara umum, prinsip kerja generator AC dan DC yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet. Kita lihat bagian generator AC, ada kumparan, cincin ganda, sikat karbon, rangkaian eksternal, dan magnet. Generator AC dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Kumparan merupakan bagian generator yang berputar atau bergerak disebut rotor. Magnet tetap merupakan bagian generator yang tidak bergerak disebut stator. Generator AC bekerja berdasarkan hukum Faraday, di mana jika sebatang penghantar berada pada medan magnet yang berubah-ubah, maka pada penghantar tersebut akan tercipta gaya gerak listrik induksi atau beda potensial pada ujung-ujung kumparan. Selama kumparan berputar di antara magnet permanen, maka pada kumparan akan timbul arus listrik. Kumparan berputar di antara kutub-kutub yang tak sejenis dari dua magnet yang saling berhadapan. Kedua ujung kumparan dihubungkan dengan sikat karbon yang terdapat pada setiap cincin. Karena generator AC menggunakan dua cincin atau cincin ganda, maka rangkaian listrik luar arus listrik dapat terjadi setiap fase. Kita lihat nih arahnya, jadi masuk, keluar, atau terjadi arus bolak-balik. Bentuk arus listrik AC. Kita lihat pada grafik seperti ini. Pada saat kumparan berputar perlahan-lahan, arus dan GGL beranjak naik sampai kumparan membentuk sudut 90 derajat. Saat posisi kumparan tegak lurus dengan arah medan magnet, maka pada kedudukan ini, kuat arus dan GGL induksi menunjukkan nilai maksimum. Selanjutnya, putaran kumparan terus berputar, arus dan GGL makin berkurang. Ketika kumparan membentuk sudut 180 derajat, kedudukan kumparan sejajar dengan arah medan magnet, maka GGL induksi dan arus induksi menjadi 0. Putaran kumparan berikutnya, arus dan tegangan mulai naik lagi dengan arah yang berlawanan. Pada saat membentuk sudut 270 derajat, terjadi lagi kumparan berarus tegak lurus dengan arah medan magnet. Pada kedudukan ini, kuat arus dan GGL induksi menunjukkan nilai maksimum lagi, namun arahnya berbeda. Putaran kumparan selanjutnya,
arus dan tegangan turun perlahan-lahan hingga mencapai 0 dan kumparan kembali ke posisi semula hingga membentuk sudut 360 derajat. Dua generator. Generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Bentuk arus listrik DC. Karena generator DC menggunakan satu cincin belah atau komutator, maka rangkaian luar arus listrik terjadi hanya setengah fase. B. Dinamo AC DC. Ada dua jenis dinamo, satu dinamo AC, dua dinamo DC. Dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk penggunaan cincin yang dibelah menjadi dua atau komutator pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaan dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor bagian yang bergerak dan stator bagian yang diam. Mengapa lampu sepeda kayu dapat menyala meskipun tidak diberi baterai? Mengapa nyala lampu akan semakin terang apabila kita mengayuh pedal sepeda dengan lebih cepat? Ternyata pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Saat sepeda dikayuh dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat sehingga GGL induksi yang dihasilkan lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Nilai GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat apabila putaran kumparan dipercepat, penggunaan magnet yang kuat, memperbanyak jumlah lilitan, dan penggunaan inti besi lunak dalam dinamo. C. Transformator. Ada dua jenis, satu transformator step up, dua transformator step down. Transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah besar tegangan listrik. Transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dan transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Kita perhatikan bagian-bagian dari transformator. Ada kumparan primer, kumparan sekunder, ada lilitannya, inti besi, kemudian bentuk transformator dan simbol transformator. Lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi inti besi hingga menjadi magnet. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah, sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Transformator step down cirinya, jumlah lilitan primer lebih besar dari jumlah lilitan sekunder. Tegangan kumparan primer lebih besar daripada tegangan kumparan sekunder. Kuat arus primer lebih kecil dari kuat arus sekunder. Transformator step up, jumlah lilitan primer lebih kecil dari jumlah lilitan sekunder. Tegangan kumparan primer lebih kecil daripada tegangan kumparan sekunder. Kuat arus primer lebih besar dari kuat arus sekunder. Pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan 100%, atau secara matematis dituliskan sebagai berikut. WP sama dengan WS.
Vp kali IP sama kali T sama dengan Vs kali IS kali T. Vp per Vs sama dengan IS per IP. Maka IS per IP sama dengan Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Keterangan Wp sama dengan energi primer, Ws sama dengan energi sekunder, IP sama dengan arus primer, IS sama dengan arus sekunder, Np sama dengan lilitan primer, Ns sama dengan lilitan sekunder, Vp sama dengan tegangan primer, dan Vs sama dengan tegangan sekunder. Pada hakikat kenyataannya, tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi mencapai 100% ideal. Karena biasanya sebagian besar energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Perubahan energi listrik menjadi kalor ini salah satunya disebabkan oleh adanya arus eddy pada inti besinya. Perhitungan efisiensi trafo yang tidak ideal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Efisiensi sama dengan Pout per Pin kali 100%, atau efisiensi sama dengan Vs kali Is per Vp kali Ip kali 100%. Keterangan Pout sama dengan daya listrik pada kumparan sekunder, Pn sama dengan daya listrik pada kumparan primer. Contoh soal, sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Jika tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt, tentukan A. Tegangan pada lilitan sekunder, B. Arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder, jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA. C. Efisiensi trafo. D. Jenis transformator. Pembahasan. Diketahui Np sama dengan 300 lilitan, Ns sama dengan 30 lilitan, Vp sama dengan 220 volt, Ip sama dengan 0,5 mA. Ditanya A. Tegangan sekunder atau Vs, B. Arus sekunder atau IS, C. Efisiensi trafo, D. Jenis transformator. Dijawab A. Tegangan sekunder atau Vs. Np per Ns sama dengan Vp per Vs. 300 per 30 sama dengan 220 per Vs. Vs sama dengan 220 kali 30 per 300 sama dengan 22 volt. B. Arus sekunder atau IS. Np per Ns sama dengan IS per Ip. 300 per 30 sama dengan IS per 0,5. IS sama dengan 300 kali 0,5 per 30 sama dengan 5 mA. C. Efisiensi transformator. Efisiensi sama dengan Pout per Pin kali 100% sama dengan Vs kali Is per Vp kali Ip kali 100% sama dengan 5 kali 22 per 0,5 kali 220 kali 100%. D. Jenis trafo. Karena Vp lebih besar dari Vs dan Np lebih besar dari Ns, maka transformator tersebut adalah transformator step down. Soal latihan. 1. Sebuah transformator memiliki 1500 lilitan primer dan 300 lilitan sekunder. Bila tegangan sekunder transformator tersebut 3 volt dan arus primernya 4 mA, berapakah tegangan primer dan arus sekundernya? 2. Sebuah transformator step down terdiri atas kumparan primer dengan 1500 lilitan dan kumparan sekunder dengan 50 lilitan. Jika kumparan primer dihubungkan dengan tegangan sebesar 330 volt, berapa tegangan pada kumparan sekunder? 3.
Jika daya listrik yang mengalir pada kumparan primer dan sekunder sebuah transformator berturut-turut sebesar 300 watt dan 50 watt, berapakah efisiensi transformator tersebut? Demikian tadi pembahasan kita tentang induksi elektromagnet, generator, dinamo, dan transformator. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.